kembali lagi bersama gue di channel Akbar Zen. Kali ini gue lagi kembali berada di Lipo Mall Nusantara di Cinepolisnya. Dan ada film baru lagi yang menarik lagi untuk kita bahas nih guys. Makanya gue kembali lagi ke sini buat ke teater. Dan film itu adalah The Odyssey by Christopher Nolan, yang katanya ini masterpiece dan udah ditunggu banget banyak orang, termasuk gua. Udah lama banget nunggunya. Kita akan langsung nonton aja. Habis ini masih sekitar 30 menit lagi mulainya teaternya. Dimulai jam 8 dan sekarang baru setengah 8 gua bikin video ini. Dan ya, gua sekali lagi ini karya dari Christopher Nolan. Jadi gua berekspektasi tinggi karena film-film Christopher Nolan sebelumnya nggak pernah gagal. Dan salah satu favoritnya adalah Interstellar bagi gua. Itu bener-bener masih terngiang di otak gua nggak bisa ngelupain. Tenet, Oppenheimer itu juga masterpiece. The Dark Knight, tapi tetap masih favorit gua sampai sekarang Interstellar. Dan sekarang kita akan coba satu lagi karya dari Christopher Nolan, The Odyssey. Apakah yang kali ini juga bisa menghantarkan seorang Christopher Nolan untuk mendapatkan Oscar? Dan kalau lihat dari caster-casternya sih bagus-bagus semua juga ya. Gua harap ini bakal jadi film yang bagus salah satunya di tahun ini. Walaupun ini bukan genre favorit gua, karena kalian tahu genre favorit gua adalah film horor dan ini film action. Jadi ini sebenarnya bukan film favorit gua, tapi karena ini karya dari Christopher Nolan, pasti gua tonton karena semua karyanya adalah sebuah mahakarya. Karyanya semua adalah sebuah seni yang dituangkan menjadi sebuah film. Itu dia Christopher Nolan. Oke, dari gua masih nunggu sekitar 30 menit lagi. Nanti kita masuk ke teaternya, gua bakal videoin lagi dan kita akan membuat video reviewnya lagi. Oke, bye bye. Oke, kita udah masuk. Kesini polis aja, nggak harus nunggu awal bulan buat dapetin pengalaman kelas dunia. Lebih dari sekedar ramah buat semua yang datang sampai akhir cerita. Ya. Teman-teman, Empat ini. aku bisa petakin dongeng ini. Kayaknya ini ruang kita sih. Oke. Siap. Gila. Lagi dan lagi, sekali lagi. Another masterpiece dari seorang Christopher Nolan. Ya, gua nggak mau banyak bicara karena ini juga sebenarnya bukan genre favorit gua. Seperti yang kalian tahu, gua itu genre favoritnya itu film horor. Tapi siapa sih yang nggak mau nonton karya seni dari seorang Christopher Nolan gitu kan? Ya, film ini sangat amat membuat gua tercengang. Tadi gua udah habis nonton. Nggak usah banyak panjang lebar, gua jelas kasih ini film dengan rating 10/10. Dan semuanya sangat bagus dari semua sisi. Menceritakan perjalanan seorang raja bernama Odyssey yang berusaha kembali untuk mengingat siapa dirinya, mencari jati dirinya kembali, dan akhirnya balik ke kerajaannya untuk kembali mengambil, sebenarnya nggak mengambil tahtanya, karena akhirnya yang jadi rajanya pun kemudian diwariskan ke anaknya gitu kan, kemudian yang dimana diperankan oleh Tom Holland di situ. Di sini menceritakan The Odyssey yang dimana dia adalah jenderal perang yang sangat mengandalkan otak dia. Kalau lulusan badan gede kuat, mungkin dia bukan yang paling kuat di situ Sparta, tapi dia sangat pintar banget orangnya, menentang Zeus sampai akhirnya dikutuk oleh Poseidon
akhirnya yang bisa berhasil balik cuma dia sendiri di antara semua pasukan di perang itu ya. Jujur gue sebenarnya nggak terlalu tahu gimana harus nilainya ya, karena sekali lagi gue nggak pengalaman di genre film action kayak gini. Kalau film horor gue masih bisa nilai karena ya itu genre favorit gue, mungkin gue ada kredibilitas atau apalah itu di genre tersebut karena gue sering nonton. Gue tahu mana yang horor bagus kayak gimana, mana yang horor cuma modal jump scare ngejutin yang dan akhirnya biasa aja kayak gimana. Tapi kalau di film kayak gini ya gue kurang tahu, tapi yang jelas 3 jam, durasi 3 jam sangat amat nggak terasa, sangat amat gue nikmatin. Dan this is absolute cinema again and again dari seorang Christopher Nolan. Banyak banget karyanya yang udah gue tonton dan menjadi favorit selalu bagi gue, mulai dari The Dark Knight, Tenet, Interstellar, Oppenheimer, dan masih yang lain-lainnya. Dan sekarang dia ngeluarin The Odyssey, gue juga sangat suka dan sangat terhibur, sangat larut dalam ceritanya. Gue bener-bener gak pernah sampai tutup mata. Di tengah-tengah gue tadi sebenarnya kebelet mau kencing, tapi gue tahan. Bener-bener gue gak mau kehilangan satu scene pun, gue gak mau kelewatan sedikit pun hal yang ada di film ini. Sinematografinya bagus banget, sound efeknya bagus banget, yang terutama di bagian apa itu tadi yang semuanya harus nutup telinga pakai lilin. Itu soundnya ganggu banget, disturbing banget. Sampai ada yang raksasa mata satu, anaknya Poseidon itu juga tegang melihatnya. Akhirnya ya ini film pokoknya bagus banget. Gua nggak perlu banyak bicara, yang pasti this is another level soal action movie. Mungkin bisa aja Christopher Nolan berhasil nyambet Oscar lagi untuk film yang dia sutradarai kali ini. Udah kasih Oscar-nya aja ke Christopher Nolan lah. Siapa yang bisa ngelawan seseorang sekelas Christopher Nolan sih gitu kan, dengan karyanya yang sangat bagus kayak gini, pemilihan cast-nya yang juga bagus-bagus banget, totalitas banget. Itu kalau beneran sesuai kabar yang beredar, scene yang dimana di laut itu tanpa CGI sama sekali, itu keren banget. Totalitas banget, kelihatan banget energinya, kelihatan banget lelahnya, tapi semua itu menghasilkan satu seni berupa film yang bisa sangat dinikmati. Jadi gak usah banyak gak ada banyak komentar, pasti jelas 10/10. Ini mungkin kalau dari film selain horor ya, ini mungkin yang terbaik yang pernah gua tonton untuk tahun ini. But overall mungkin ya masih ada yang lebih bagus dari film ini sih, tapi untuk tahun ini yang terbaik. Sekali lagi selain horor ya, ini yang terbaik untuk saat ini. Dan siapa lagi ya? Robert Pattinson tadi juga cukup bagus juga actingnya. Tapi kayak apa ya? Kalau bayangin dia tuh masih kayak antara muka-muka vampir ya di Twilight gitu, kayak dia mau deket-deket ngomong sama
lawan musuhnya nih kayak deket-deket bisik-bisik itu kayak dalam hati gue tuh gigit ya itu cuma dalam hati gue, tapi itu yang gue rasa itu lucu banget sih. gue dalam hati naluri gue, dalam pikiran gue, ayo gigit lu vampir kan. Tapi ya di sini perannya beda banget. Dia bisa nyatu, dia bisa, betulnya dia juga meranin Batman kan, dan di Batman pun dia juga totalitas juga ya. Is a very good job, very good film. Kalian semua harus nonton. Yang pasti ini film totalitas banget, sangat bagus dari seluruh aspek yang ada, dan gua saranin kalian nonton di layar IMAX. Sayangnya Indonesia belum ada IMAX 70mm. Yang terakhir itu di Keongmas, tapi nggak untuk film umum. Jadi IMAX-nya ya IMAX-an lah. Tapi ya mending daripada kalian nonton di teater yang bukan IMAX, teater yang biasa aja, tapi minimal bisa lebih terpuaskan. Soundnya juga lebih menggelegar pastinya, lebih enak di telinga juga. Kalian juga lebih bisa menghayati bagaimana tegangnya, bagaimana pinternya seorang audisi membangun rencana yang kuda itu akhirnya bisa menangin perang, tapi digambarkan rasa bersalah di akhirnya, yang dimana digambarkan oleh Zendaya juga sebagai Athena di situ. Dia curahkan semuanya, ya semuanya pokoknya ini film yang bagus. Dah gitu aja, gua nggak mau terlalu banyak komentar. Gua bukan ahlinya di bidang film ini, sekali lagi. Yang pasti kalian harus nonton. Gue saranin di IMAX. Cukup. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Itu cuma itu maksudnya yang bisa gua komentarin, nggak banyak. Gua bukan ahlinya. Nanti kalau ada film-film horor lagi yang mungkin bagus, gua bakal tonton. Ada Evil Dead Burn, tapi gue juga belum nonton filmnya, jadi gue belum bisa komentarin, gue belum bisa review. Sementara ini dulu. Oke, kita bertemu di video dan kesempatan selanjutnya. Bye-bye.